Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa kembali berkumpul lewat media yang kita sama-sama cintai, Radio Hang FM dan juga Hang TV. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Rasul kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kajian tafsir kita, dan pagi hari ini kita akan membahas tafsir surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah ini secara tertib dalam Al-Quran masuk pada ayat atau surat ke-98 dengan jumlah ayat 8, jumlah kalimat 94, dan jumlah huruf 412. Dan surah Al-Bayyinah ini termasuk Madani, turun setelah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Bayyinah ini ada kisah yang menarik dari Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu. Ketika turun surah Al-Bayyinah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu. Kemudian setelah memanggil beliau, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Ubay, Allah Subhanahu wa taala merintahkan aku untuk membacakan surah Al-Bayyinah kepada Anda." Sontak saja ketika Ubay mendengar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa nama dia disebut-sebut Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan, "As-sammani ya Rasulullah. Apakah namaku disebut-sebut di hadapan Allah wahai Rasul?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya, namamu disebut-sebut Allah dan aku diperintahkan Allah untuk membacakan surah Al-Bayyinah kepadamu." Maka Ubay pun menangis. Ya, sudah wajar Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu mendapatkan manzilah kedudukan yang sangat mulia seperti ini, karena dia orang yang paling pakar dalam Al-Quran. Dan itu dijelaskan dalam sebuah peristiwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sholat kemudian lupa membaca Al-Quran. Kemudian sahabat, dikiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam lupa atau mungkin ada surat yang akan dimansuh, ayat yang akan dimansuh, dihapus. Maka sahabat terdiam sampai selesai sholat. Kemudian sahabat ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah engkau lupa membaca ayat ataukah ayat itu dimansuh wahai Rasul?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tidak, aku tidak lupa dan ayat itu tidak dihapus." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memastikan bahwa dia sebagaimana dikatakan sahabatnya, ada beberapa ayat yang lupa ia baca. Maka untuk memastikan, maka dia mengatakan kepada sahabat, "Aina Ubay? Di mana Ubay?" Kemudian Ubay bin Ka'ab pun maju ke hadapan Rasul dan mengatakan, "Betulkah wahai Ubay bahwa aku tadi lupa membaca beberapa ayat dalam Al-Quran?" Kenapa Nabi SAW memanggil Ubay? Karena Ubay yang paling mutkin dalam hafalan Al-Quran. Makanya dia memanggil Ubay bin Ka'ab, menanyakan apakah betul dia tadi lupa baca atau gimana. Maka Ubay pun mengatakan ya. Dari sini menunjukkan bahwa Ubay bin Ka'ab memiliki manzilah kedudukan tinggi di hadapan Allah dan Rasulnya. Makanya di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia dijadikan imam salat tarawih selama 1 bulan atas perintah Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Bayyinah. Allah mengatakan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua kelompok. Pertama ahlul kitab, yang kedua al-musyrikin. Apa perbedaan ahlul kitab dengan orang-orang musyrik ini? Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyamakan bahwa mereka adalah orang-orang kafir? Lam yakunil ladina kafaru. Kafaru artinya mereka orang-orang kafir. Siapa? Min ahlil kitab. Dari ahli kitab wal musyrikin dan orang-orang musyrik. Secara umum kedua kelompok ini kafir. Tetapi sebagaimana orang-orang yang beriman darajat, memiliki tingkatan-tingkatan, maka orang-orang kafir pun sama darakat, memiliki tingkatan-tingkatan dari yang teringan sampai yang terjelek. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Para ulama menjelaskan bahwa orang-orang Nasrani itu jauh lebih ringan dibandingkan orang-orang Yahudi dari segi kesesatannya. Tetapi orang-orang Yahudi jauh lebih ringan kesesatannya dibandingkan orang-orang musyrik. Tetapi orang-orang musyrik tidak lebih bahaya dibandingkan orang-orang munafik. Karena orang-orang munafik lebih jahat dibandingkan Yahudi, Nasrani ataupun orang-orang musyrik. Makanya Allah Subhanahu wa taala sendirikan nerakanya sebagaimana firman-Nya, "Innal munafiqina fi darkil asfali minan." Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di dasar neraka, di intip neraka yang paling dalam. Tentu yang dimaksud munafik di sini adalah munafik i'tiqadi, yang menampakkan zahirnya keislaman dan menyembunyikan dalam hatinya kekufuran untuk menghancurkan Islam. Makanya dia musuh dalam selimut. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lalu apa perbedaannya ahlu kitab dengan orang-orang musyrik? Al-Quran menjelaskan bahwa ahlul kitab, sembelihan mereka dihalalkan dalam Islam. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillu lakum wa ta'amuhum hillu lakum. Jadi makanan ahli kitab itu halal bagi kita. Tentu yang dimaksud makanan di sini bukan makanan sembarang makanan. Karena ada makanan yang bersyirikat antara kita dengan mereka. Seperti buah-buahan dan yang semacamnya. Tidak perlu dijelaskan lagi. Tapi maksudnya wa ta'amul ladzina utul kitaba hillu lakum wa ta'amukum hillu lahum, bahwa makanan ahli kitab itu halal bagi kalian. Maksudnya di sini artinya sembelihan mereka. Sembelihan mereka halal bagi kalian. Jadi sembelihan ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu halal kita makan selama mengikuti syarat. Pertama, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, tidak menyebut nama Uzair ataupun tidak menyebut nama Isa bin Maryam. Betul-betul ketika menyembelih bismillah dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Kemudian disembelih secara syar'i. Disembelih secara syar'i artinya betul-betul disembelih di lehernya. Maka secara umum boleh makanan mereka. Sehingga para ulama berfatwa apabila ada sebuah negara yang di situ tidak ada muslimnya, kemudian negara tersebut negara kafir, kemudian mengimpor daging dari negara yang mayoritas ahlu kitab, maka seorang muslim boleh memakan daging yang sembelihan ahli kitab berdasarkan kaidah bahwa hukum itu diambil dari aglabnya, keumumannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wanita-wanita mereka bisa dinikahi. Wanita-wanita ahli kitab, baik dari kalangan Yahudi ataupun Nasrani, boleh dinikahi oleh laki-laki muslim. Tetapi tidak boleh sebaliknya. Tidak boleh wanita-wanita muslim
menikah dengan laki-laki Nasrani ataupun laki-laki dari Yahudi. Tapi kalau sebaliknya boleh, laki-laki dari kita, wanitanya dari mereka, maka boleh menikah. Ini pun berdasarkan syariat Islam. Menikahnya berdasarkan syariat Islam. Berbeda pula dengan orang-orang musyrik. Karena orang-orang musyrik tidak halal dua-duanya. Sembelian mereka haram dimakan. Karena mereka tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wanita-wanita mereka pun tidak boleh dinikahi. Karena bagaimanapun Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wala amatum mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Dan seorang hamba sahaya, tetapi dia seorang mukminah, itu lebih baik dibandingkan wanita musyrikah, walaupun cantik, walaupun kaya, walaupun bernasab, walaupun memiliki kemuliaan. Artinya walaupun mereka a'jabatkum, menarik perhatian, tetap tidak boleh. Makanya saya katakan dari awal bahwa kufur itu darakat. Yang paling ringan kufur Nasrani, kemudian di bawahnya kufur Yahudi, kemudian di bawahnya kufur musyrik, dan yang paling parah adalah kekufuran orang-orang munafik. Itulah perbedaan ahlu kitab dengan orang-orang musyrik. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Apa makna munfakin? Pendapat yang kuat di kalangan ulama tafsir bahwa arti munfakin artinya mereka tidak ditinggalkan kecuali datang kepada mereka dakwah. Tidak ada satupun umat yang tidak diutus kepada mereka seorang nabi dan mengajak kaumnya untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Termasuk juga umat Nasrani ataupun umat Yahudi. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut." Dan kami utus pada tiap-tiap umat ini seorang rasul, utusan, di mana tugasnya mendakwahkan tauhid, an ibudullah, sembahlah Allah, esakan Allah, tauhidkan Allah, kemudian wajtanibut taghut, tinggalkan sesembahan selain daripada Allah alias taghut. Karena Allah tidak menciptakan kita abasa, sia-sia, tapi Allah utus kepada kita rasul, nabi, supaya hidup kita tidak sia-sia tapi terarah. Karena kita diciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kita diciptakan kecuali untuk beribadah. Sebagaimana tadi saya katakan, wa ma khalaqtul jinna, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali tujuannya hanya untuk beribadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak ditinggalkan, tetapi dakwah sampai kepada mereka. Itulah makna munfakin. Hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Al-bayyinah, sesuatu yang jelas. Rasul dan juga kitab-kitab yang diturunkan. Dan tentunya Rasul yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kitab yang diturunkan yang terakhir adalah Al-Quran sebagai mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling besar, melebihi mukjizat-mukjizat yang lainnya. Makanya ayat selanjutnya Allah katakan Rasulun minallahi yatslu suhufam mutahharah, yaitu seorang Rasul yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala membacakan lembaran-lembaran Al-Quran. Maksudnya di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwa ketika era Nabi Musa alaihi salatu wasallam sudah berlalu, kemudian era Isa bin Maryam sudah berlalu 500 tahun. Kemudian muncullah seorang nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman. Dan semua agama mengisyaratkan akan kemunculan nabi ini. Makanya kalau kita lihat kisah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, ketika dia mencari-cari hidayah, mulai daripada beliau beragama Majusi, kemudian masuk kepada agama Nasrani, dia belajar Nasrani sampai ke Syam, kemudian berpindah ke Irak, kemudian berpindah ke Turki, kemudian berpindah ke Amuria. Terakhir uskup yang di Amuria mengatakan, "Ya Salman, tidak perlu kau cari uskup lagi untuk belajar. Karena tahun ini tahun munculnya seorang nabi." Artinya uskup ini
seorang pendeta ini mengatakan kepada Salman Al-Farisi, tidak perlu cari lagi uskup yang lain. Karena tahun ini tahun kenabian. Maka berangkatlah kau ke Jazirah Arab, di sana ada tempat banyak tumbuh kurma, di situ ada Harratain, gunung-gunung yang berbatu-batu hitam. Tunggulah di situ. Nabi itu akan muncul. Dia tidak memakan sedekah, tapi dia memakan hadiah. Di antara dua kaki pundaknya terdapat stempel kenabian. Maka Salman pun berangkat sampai akhirnya Allah takdirkan berjumpa dengan Rasul dan masuk Islam. Artinya uskup-uskup ini sudah mengisyaratkan di dalam kitab-kitab yang mereka baca bahwa ini zaman kenabian kepada Salman. Ini isyarat bahwa mereka tahu akan kedatangan Nabi SAW. Begitu juga orang-orang Yahudi. Kenapa mereka sampai tinggal di Madinah beratus-ratus tahun dengan cuaca yang sangat ekstrim, yang Madinah ketika itu disebut Yathrib bukan ladang ekonomi yang baik dibandingkan Syam dan Yaman kala itu. Tapi mereka siap tinggal di Madinah bertahun-tahun sampai bergenerasi-generasi. Alasannya karena Madinah yang mereka tuju atau Yathrib yang mereka tuju adalah kemunculan Nabi akhir zaman. Yahudi juga mendengar. Makanya terkadang orang-orang Yahudi apabila bermasalah dengan orang Khazraj dan Aus dari kabilah orang-orang musyrik, mereka selalu mengancam mereka dan mengatakan kalau seandainya Nabi kami sudah muncul, habislah kalian. Artinya dari sini bahwa orang-orang Yahudi mengakui bahwa akan ada munculnya seorang Nabi. Dan sifat-sifatnya tertulis dalam Injil dan Taurat. Termasuk juga sifat-sifat para sahabatnya tertulis dalam Injil dan Taurat. Tetapi apa yang terjadi? Ketika datang seorang Rasul yang mereka tunggu-tunggu, yang mereka gadang-gadangkan untuk memimpin mereka, yang mereka baca setiap hari sirahnya, yang Allah katakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi yang akan muncul melebihi anak-anak mereka. Tapi ketika betul-betul Nabi SAW muncul Rasulun minallah, seorang Rasul yang datang dari Allah, utusan Allah, Rasul kita Muhammad SAW yatslu suhufan mutahharah, yang membacakan Al-Quran ke hadapan mereka, kufurlah orang-orang Yahudi. Walaupun pemimpin mereka Abdullah ibn Salam masuk dalam Islam, tapi tidak menggoyahkan akidah Yahudi untuk masuk dalam Islam. Kenapa? Karena hasadnya. Mereka kira Nabi itu dari Bani Israel, rupanya dari Bani Ismail. Maksudnya orang Arab. Kecewa mereka. Mereka kibar menolak, hasad. Akhirnya menjadi bermusuhan dengan Nabi SAW sejak diutusnya sampai hari ini. Walaupun berbeda pula dengan orang-orang Nasrani. Kebanyakan mereka masuk dalam Islam di zaman Nabi SAW. Kita ingat kisah tentang Nasrani Najran yang datang kepada Nabi SAW kemudian berdebat. Akhirnya kemudian Nabi pun membacakan Al-Quran, belakangan satu Najran orang-orang Nasrani semua masuk Islam. Artinya orang Nasrani mudah masuk dalam Islam dibandingkan orang-orang Yahudi. Karena memang kekufuran mereka paling rendah. Di bawahnya Yahudi, di bawahnya orang-orang musyrik, dan di bawahnya orang-orang munafik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, "Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah." Dan tidaklah terpecah belahnya orang-orang ahli kitab, maksudnya Yahudi dan Nasrani. Dan tidaklah terpecah belahnya orang-orang Yahudi dan Nasrani, melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Tidaklah terpecah belah ahli kitab Yahudi dan Nasrani, melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Pertanyaannya di sini. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut orang-orang musyrik dalam ayat keempat. Padahal dalam ayat pertama Allah menyebutnya ahlul kitab wal musyrikin. Tapi di sini Allah tidak mengatakan wa ma tafarraqal ladzina utul kitab wal musyrikin, tidak. Allah hanya mengatakan wa ma tafarraqal ladzina utul kitab, tidak ada musyrik di sini. Illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Kenapa? Kenapa Allah hanya menyebut Yahudi dan Nasrani dan Allah tidak menyebutnya orang-orang musyrik? Karena hanya orang Yahudi dan Nasrani yang mengetahui tentang kenabian. Orang-orang musyrik tidak tahu. Karena tidak diturunkan kepada mereka kitab dan tidak diutus kepada mereka rasul-rasul. Berbeda dengan orang Yahudi. Dari zaman ke zaman Bani Israel,
diturunkan kepada mereka atau diutus kepada mereka ribuan para nabi. Ribuan, bukan satu dua, ribuan para nabi. Yang disebut dengan Anbiya Bani Israel, nabi-nabi Bani Israel. Terkadang satu daerah bisa 2-3 rasul diutus. Walaupun kebanyakan mereka fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Sebagian Yahudi ataupun Bani Israel yang membunuh para nabi, dan sebagian lain mendustakan para nabi. Begitu juga orang-orang Nasrani. Telah tercatat dalam kitab-kitab mereka bahwa akan muncul kenabian Rasul akhiruz zaman. Tapi sekali lagi, setelah betul-betul muncul Nabi SAW di kota Madinah, kemudian mendakwahkan dakwah Islam, mulailah orang-orang Yahudi terpecah. Makanya Nabi SAW menyebutnya perpecahan umat ini yang pertama kali adalah Yahudi. Iftaraqatil Yahud ala 71 firqatan wa iftaraqatin Nasara ala 72 firqatan wa sataftariqu hadhil umma ala 73 firqatan. Rasul mengatakan berpecahnya orang Yahudi menjadi 71, Nasrani 72, kemudian Islam 73. Artinya bahwa Rasul menyebut pertama kali orang-orang Yahudi, baru kemudian Nasrani. Ya, secara tertib agama pun seperti itu. Yahudi dulu muncul, baru kemudian Nasrani, belakangan Islam. Ya, secara tertib agama. Ya. Dan yang mencontohkan perpecahan orang-orang Yahudi. Makanya kalau Anda membaca kisah-kisah Bani Israel yang ada di dalam surah Al-Baqarah dan beberapa surat yang lainnya, khitabnya kepada Yahudi yang ada di kota Madinah. Bagaimana nikmat yang Allah anugerahkan kepada nenek moyang mereka, tetapi tidak bersyukur. Akhirnya sebagian mereka yang diazab, sebagian mereka terfitnah, dan begitu seterusnya. Banyak kisah-kisah. Artinya ketika Nabi SAW hadir di hadapan mereka, bukannya mereka beriman kepada Nabi SAW, malah kemudian mereka pun bermusuhan dengan Rasul. Padahal Nabi SAW sudah berusaha mendekati mereka. Sampai akhirnya Nabi mampu menciptakan di kota Yathrib, di kota Madinah, perdamaian yang luar biasa yang disebut dengan Piagam Madinah. Ada 47 bulir dalam kesepakatan itu. Ada juga yang mengatakan 51 bulir dalam kesepakatan itu. Untuk tidak saling menyerang, untuk tidak saling berperang, untuk tidak saling memusuhi, bahkan sebaliknya untuk saling melindungi, menjaga, dan begitu seterusnya. Kemudian Rasul menampakkan akhlak. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang Yahudi berkhianat. Pertama Bani Qunaiqah. Mereka berkhianat kepada Nabi SAW, terutama setelah perang Badar. Ketika orang-orang yang beriman mengingatkan orang-orang Yahudi agar tidak semena-mena terhadap orang Islam, Bani Qunaiqah malah mereka sombong dan mengatakan, kalian baru perang sedikit melawan musuh yang kecil sudah sombong. Coba kalian, kalau kalian berperang dengan kami, tentu kalian akan kalah. Sampai akhirnya ketika ada seorang wanita muslimah dilecehkan di pasar Bani Qunaiqah, kemudian ada seorang laki-laki membunuh orang yang melecehkannya, kemudian akhirnya satu pasar membunuh seorang muslim, berarti mereka sudah menggagalkan perjanjian itu. Maka Nabi mengepung orang-orang Yahudi Bani Qunaiqah, kemudian terusir dari kota Madinah dan kembali ke Syam. Kemudian terjadi lagi kepada Bani Nadir, di mana Bani Nadir akhirnya hasad juga kepada Rasul, menyuruh satu orang untuk membunuh Rasul dengan cara menimpakan batu dari ketinggian. Tetapi Jibril kemudian datang memberitahu Rasul bahwa dia akan dibunuh. Akhirnya Rasul pun murka dan kemudian membawa pasukan dan mengepung Bani Nadir. Bani Nadir pun kemudian terusir dari Yathrib. Dan terakhir Bani Quraidah berkhianat dalam perang Ahzab, merobek perjanjian Piagam Madinah. Akhirnya setelah Allah menangkan dalam perang Ahzab, maka Nabi SAW kemudian menyerbu Bani Quraidah. Dan yang terakhir peperangan melawan orang Yahudi adalah di Khaybar. Dan Allah pun menangkan dalam perang Khaybar ini. Artinya orang-orang Yahudi berusaha terpecah mereka. Terpecah belah. Tidak mau menerima kebenaran. Begitu juga sebagian orang-orang Nasrani juga sama. Walaupun sekali lagi di zaman Rasul orang Nasrani lebih lembut. Karena lebih menerima ajaran Nabi SAW. Seperti ketika Rasul berada di Taif, ada seorang laki-laki namanya Adas. Dan dia seorang Nasrani dari Nainawa, dari Musil, Irak. Kemudian setelah Nabi SAW mengajak dia masuk Islam, dia pun masuk Islam. Bahkan satu kabilah Najran, semua masuk Islam. Karena dakwah Nabi SAW. Inilah mungkin sampai 4 ayat, karena juga surah Al-Bayyinah juga panjang, tidak mungkin saya selesaikan karena waktu juga. Insyaallah kita akan sambung di minggu depan. Maka untuk
pagi hari ini kita cukupkan sampai ayat keempat, dan lebihnya kita akan ada tanya jawab. Silahkan kepada moderator, falyatafadhal mashkura. Syukran Ustaz atas materi yang sudah disampaikan di berkah pagi kali ini, tafsir surat Al-Baqarah. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada di seluruh dunia, silakan bagi Anda yang ingin bertanya kepada Ustaz, Anda boleh menelpon secara langsung ke 0811 7006 106 atau bisa mengirimkan pertanyaan Anda ke 081 803 106 106 baik melalui SMS atau juga melalui WhatsApp. Baik, ada pertanyaan yang sudah masuk Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Abu Hidayat di Sekopang Ustaz. Ya. Bagaimana etika makmum ketika hendak menyampaikan ayat ketika imam terlupa? Apakah seketika itu ataukah membiarkan beberapa saat? Mohon pencerahan dari Ustaz. Iya, alhamdulillah. Membenarkan imam itu tentu ada dua perkara yang harus diketahui. Pertama, kesalahan gerakan. Yang kedua, kesalahan qiraah, bacaan. Kalau kesalahan gerakan, seperti umpamanya lupa meninggalkan rukun dari rukun-rukun sholat, maka bagi seorang wanita cukup menepuk. Mungkin seperti ini, ya, ditepuk seperti ini, supaya imam itu paham bahwa dia telah keliru dan salah dalam gerakan. Tapi bagi laki-laki maka cukup bertasbih. Subhanallah. Makanya Rasul mengatakan at-tasfiku lin-nisa wat-tasbihu lirijal. Tasfik, tepuk tangan itu untuk perempuan, dan tasbih, ucapan subhanallah untuk laki-laki dalam rangka mengingatkan gerakan-gerakan imam yang salah. Tapi kalau bacaan, seandainya imam membaca surah Al-Fatihah kemudian membaca surat yang cukup panjang sehingga dia lupa. Ketika imam baca surat dia lupa, maka biarkan imam itu mengingat hafalannya dulu. Ya, kalau memang dia sudah tidak ingat gitu ya, sudah mungkin 2 kali terulang atau 3 kali terulang masih salah, maka Anda boleh mengingatkan makmum. Makmum mengingatkan imam dalam segi bacaan. Karena terkadang kalau langsung begitu, kadang-kadang hafalan imam ini bisa kabur gitu ya. Kalau memang dia tidak mutkin. Dan bagi imam kalau seandainya sudah diingatkan, tetapi juga tidak ingat begitu ya, tidak ingat tetap diingatkan masih salah, maka sebaiknya tidak usah diteruskan, tetapi bergantilah kepada surat yang lain, yang mungkin lebih pendek, lebih mutkin, supaya kemudian tidak mengganggu kekhusyuan sholat. Baik kekhusyuan imam itu sendiri, ataupun kekhusyuan bagi makmum yang mengikuti di belakangnya. Wallahu a'lam. Syukur Ustaz atas penjelasannya. Demikian untuk Abu Hidayat ya di Sekopang. Semoga bisa memahami apa yang sudah dijelaskan oleh Ustaz. Baik Ustaz, ada 2 pertanyaan lagi yang sudah masuk Ustaz. Dari Zainuddin di Tabiayu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana status agama anak yang dilahirkan dari pernikahan orang tua yang beda agama nih Ustaz? Mohon pencerahannya. Iya. Alhamdulillah. Nabi SAW bersabda, kullu maulud yuladu alal fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi, au yunassiranihi, au yumajisanihi. Anak yang dilahirkan itu terlahir fitrah. Apa makna fitrah? Kita tahu dari kalimat setelahnya. Jadi anak itu terlahir di atas fitrah. Bapaknya yang menjadikan dia Yahudi, bapaknya yang menjadikan dia Nasrani, bapaknya yang menjadikan dia Majusi. Titik hadis sampai di sini. Berarti dari sini Allah Rasulullah SAW tidak menyebutkan bapaknya yang menjadikan dia Islam. Rasulullah mengatakan bapaknya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Dan tidak ada lafaz bapaknya yang menjadikan dia Islam. Dari sini kita memahami apa itu makna fitrah. Kullu maulud yuladu alal fitrah. Apa makna fitrah di sini? Artinya Islam. Jadi semua bayi yang terlahir dari manusia, baik mukmin atau kafir, terlahir Islam. Itu artinya.
Baru kemudian setelah dia dewasa, mungkin mengikuti agama bapaknya, karena Nasrani akhirnya jadi Nasrani, karena bapaknya Yahudi akhirnya jadi Yahudi, bapaknya Majusi akhirnya jadi Majusi. Tetapi asal anak dilahirkan itu fitrah. Kenapa? Karena dalam arwah, dalam alam arwah, sebelum ruh itu dimasukkan ke dalam janin, kita sudah terikat dengan perjanjian dengan Allah Azza wa Jalla. Di mana Allah mengatakan, alastu birabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Maka semua arwah di alam arwah mengatakan, qalu bala, ya, engkau adalah Rabb kami. Makanya terlahir fitrah, itu statusnya. Kalau bayi itu, makanya bayi dari orang-orang kafir yang mati sebelum balik, maka mereka akan jadi ghilman, akan jadi anak-anak yang akan membantu penduduk sorga. Mereka akan hidup di sorga. Anak-anak ini akan berkeliling-keliling, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan ghilmanun mukhalladun, ya, akan jadi anak-anak kecil yang dikekalkan usianya dan mereka akan hidup di sorga. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas penjelasannya. Baik, saya lanjutkan lagi dengan pertanyaan terakhir nih Ustaz. Dari Farid di Tanjung Balai. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jika tetangga kami memberikan makanan berupa sate kambing, ini apakah boleh kami makan? Karena mereka sudah beberapa kali memberikan makanan itu. Setahu kami mereka bukan beragama Nasrani. Mohon arahannya Ustaz. Ya, alhamdulillah. Kalau ada tetangga dan dia non-muslim, sekali lagi, tadi saya sudah jelaskan, kalau seandainya itu sembelihan ahli kitab, maksudnya sembelihan ahli kitab itu sembelihan orang Yahudi atau Nasrani, dan Anda tahu bahwa dia menyembelihnya secara syar'i. Secara syar'i itu artinya dia ketika menyembelih menyebut nama Allah dan tidak menyebut nama Isa bin Maryam kalau dia Nasrani, atau menyebut nama Uzair kalau dia Yahudi, dan disembelih secara syar'i, betul di lehernya, bukan dibanting, bukan dicekik, bukan diikat, bukan dilempar, tidak. Secara syar'i betul-betul disembelih. Kehalal. Ya. Tapi kalau seandainya walaupun dia Nasrani atau Yahudi, kalau menyembelihnya menyebut nama Bismi Isa bin Maryam dengan menyebut nama Isa, atau Bismil Uzair dengan menyebut nama Uzair, maka tidak halal. Walaupun Nasrani, walaupun Yahudi. Ya. Jadi harus mengikuti syarat baru dibolehkan. Apalagi Anda katakan tidak tahu nih tetangga ini siapa gitu ya. Ya, yang jelas dia bukan orang Islam gitu ya mungkin ya. Yang jelas dia bukan orang Islam, tapi Anda tidak tahu. Maka kalau memang Anda tidak tahu, ya terima saja satenya, tapi tidak boleh dimakan. Karena ini masuk pada perkara syubhat masalahnya. Ya, dan dipastikan dulu apakah dia Yahudi, Nasrani, atau mungkin bukan Yahudi, Nasrani, masuk kategori Majusi ataupun orang-orang musyrik. Ya, karena bagaimanapun kita memasukkan sesuatu itu yang sifatnya halal. Daging yang kita makan bukan bangkai. Karena sembelian orang-orang musyrik itu bangkai hakikatnya, bukan daging yang halal. Karena bagaimanapun mereka tidak menyembelih bukan karena Allah Azza wa Jalla. Wa man dzabaha li ghairillahi faqad asyrak. Terkadang mereka menyembelih bukan karena Allah, berarti telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaiknya kalau diberikan makanan-makanan yang ada kaitan dengan sembelihan, maka cross check dulu siapa yang memberi dan bagaimana cara menyembelihnya. Tapi kalau sekedar makanan-makanan yang bersyirikat antara kita dengan mereka, makan saja. Walaupun dia Yahudi, walaupun dia Nasrani, walaupun dia musyrik, walaupun dia Majusi, gitu ya. Makan saja, umpamanya mereka memberikan buah-buahan kepada kita, jeruk, apel, duku atau yang sejenisnya. Ya, atau makanan-makanan yang jelas-jelas kayak beras, gandum, yang bersyirikat kita dengan mereka enggak perlu ditanya halalnya. Jelas-jelas halal gitu ya. Jadi yang diperkarakan adalah masalah sembelihan saja. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair Ustaz atas ilmu yang sudah